Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat inspirasi kehidupan. Berjumpa lagi dengan saya, Irsan, selaku pemilik Muhibarokah Farm. Hari ini teman-teman kita lagi panen sawi pakcoy ya. Karena kemarin saya sudah sebutkan mungkin 2 atau 3 hari atau seminggu paling lambat ya kita panen pakcoy. Nah, sahabat inspirasi kehidupan, hidup itu tidak terlepas daripada sebuah kesabaran. Karena hidup itu adalah sebuah proses di mana kita menjalankan kehidupan ini. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok, hari kemudian, bahkan dihitung daripada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Makanya kemarin saya mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah proses. Ya, itu dasarnya teman-teman. Karena hidup itu rahasia ya. Itu tadi, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi pada diri kita. Yang jelas kita berharap selalu berusaha dengan yang baik-baik, dengan yang positif lah ya artinya. Nah, kemarin saya sudah mengatakan bahwa dalam membuka usaha ya, ataupun dalam melakukan sebuah bisnis ataupun usaha, baik itu dagang ataupun apalah semacamnya di dalamnya, yang jelas usaha itu yang menghasilkan sebuah hal yang positif bagi kita dan untuk kebutuhan hidup kita. Kemarin saya sudah menjelaskan di sana itu ada 2 versi ya. Artinya versi pertama itu dengan modal yang kecil, dan yang kedua itu versi yang kedua itu dengan yang modal yang besar. Nah, sebenarnya sih faktor pendorong kalau kita menggunakan versi pertama dengan modal yang kecil ya, yang paling utama itu adalah pola pikir kita yang besar yang membuat kita besar. Artinya begini, kalau kita sudah bertumpuan pada pola pikir, kita harus bisa, yang paling utama itu menerima keadaan ya. Tapi tidaklah hal yang mudah. Yang namanya kita menerima keadaan itu tidaklah hal yang mudah, karena di sana harus penuh dengan kesabaran. Karena yang kita lalui itu proses demi proses, dan tidak semudah orang berbicara, dan tidak semudah apa yang dibayangkan, dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, jadi sahabat inspirasi kehidupan, kalau kita menggunakan dengan versi yang lama, dengan modal yang kecil, dituntut dengan kesabaran, yang jelas kita harus bisa berpikir lebih keras lagi. Misalkan begini, kita punya modal yang kecil, katakanlah dulu ya, dengan nominal, kita berbicara nominal dulu ya. Kita punya modal yang kecil dengan nominal 1 juta untuk membuka sebuah usaha. Nah, jenis usaha apa yang harus kita buka? Kan di situ. Nah, setelah dengan modal yang 1 juta ini, artinya berarti dengan produk-produk yang seadanya ya, dengan ukuran skala kecil lah ya. Nah, di situ kita bisa berpikir bahwa produk mana yang cepat laku ya di masyarakat. Nah, ini yang salah satu yang harus kita utamakan, karena perputaran ekonominya, kalau produk itu cepat berputar, artinya keuntungan itu akan cepat kita raup. Nah, kalau kita sudah meraup keuntungan itu, sudah jelas kita akan berpikir lagi dengan seperti apa lagi kita harus memutarkan dari keuntungan tadi. Misalkan begini, kalau misalkan satu produk dengan penjualan yang cepat, berarti kita harus punya target. Hasil daripada sebuah keuntungan produk yang cepat berputar, kita akan menambah kapasitas produk yang
cepat berputar tadi. Misalkan saya ambil contoh produk, misalkan dalam produk apalah ya, yang cepat lah ya, artinya yang bisa lah. Saya nggak mau menyebutkan nama produk teman-teman, ini yang saya takutkan. Nah tapi udah jelas lah ya, yang jelas teman-teman udah tahu lah nanti jika teman-teman melakukan usaha yang teman-teman lakukan. Nah setelah itu, setelah cepat berputar produk, otomatis kita berpikir tadi kita harus membesarkan kapasitas produk, artinya menambah jumlah produk yang tadi itu. Nah setelah itu kita akan berpikir lagi bagaimana caranya untuk menemukan produk itu tanpa harus mengeluarkan modal. Nah di sini teman-teman dituntut untuk berpikir apakah itu konsignasi, apakah itu ngutang, apakah itu ambil bayar, apakah itu harus bayar cash dengan meminjam modal, kan seperti itu. Nah kalau kita sudah membesarkan daripada sebuah produk tadi, kapasitas produk tadi, memperbanyak kapasitas produk tadi, kita tidak harus berpikir dulu untuk menabung. Karena dari hasil keuntungan tadi kita harus putarkan teman-teman. Itu diputar terus. Jangan berpikirkan berapa yang kita dapat hari ini, gaji kita berapa, terus keuntungan kita berapa. Kalau keuntungan udah jelas sekali ya, karena itu udah termasuk dalam sebuah manajemen. Tapi kita nggak usah dulu berpikir untuk menyimpan. Karena apa? Karena kita punya kapasitas yang kecil, modal kita yang kecil. Yang penting kebutuhan hidup rumah tangga kita terpenuhi. Itu kita nggak usah harus berpikir dulu menyimpan, artinya menabung ya, dengan tujuan target, berarti sekian target harus sekian yang tersisa, kan gitu. Tidak, kita nggak usah berpikir ke arah situ. Dari sebuah keuntungan tadi kita putar lagi, habis kita putar lagi. Nah ini yang harus kita terapkan dalam versi lama. Karena di versi lama itu kita dengan modal yang kecil, itu sudah jelas. Nah setelah itu sudah berjalan teman-teman, Anda juga akan berpikir bagaimana lagi caranya supaya akan menjadi lebih besar lagi. Tapi yakinlah dengan diri Anda, ketika Anda sudah menjalankan itu, mitra Anda juga akan berpikir bagaimana caranya ia bisa membantu Anda. Jadi di dalam sebuah usaha itu sebenarnya tidak perlu, kalau bagi saya tidak perlu harus modal yang besar sebenarnya. Tetapi itu tadi cara kita berpikir bagaimana pengelolaannya. Kalau pengelolaannya bagus, yang kecil itu akan menjadi lebih besar nantinya. Nah di situ. Nah setelah itu udah berjalan, mitra-mitra Anda tadi akan mendukung Anda. Bisa jadi Anda seperti gini teman-teman. Bisa jadi Anda diajak untuk bermitra dengan teman Anda. Artinya begini, misalkan seperti cabang lah gitu ya. Artinya produk yang Anda butuhkan dari mitra Anda bisa dipasok dari dia tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, yaitu tadi seperti konsignasi ataupun seperti pembayaran jangka waktu. Nah, di situ teman-teman, di situ nanti akan berjalan dengan sendirinya, itu akan berjalan. Bagaimanapun itu, Anda yakin itu akan berjalan karena hal itu sudah saya alami. Nah, jadi teman-teman, di dalam versi yang lama ini kita memang harus dituntut seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda akan yakin dan yakin Anda akan bisa jadi besar. Usaha Anda akan bisa membesar karena dengan hati-hatinya Anda tadi menggunakan modal ataupun manajemen dalam melakukan sebuah manajemen yang ada dalam usaha Anda akan terlalu hati-hati dan Anda jelas akan fokus pada usaha Anda. Karena yang dibutuhkan di sana adalah kepercayaan. Nah, di versi yang pertama ini tadi, yang kita butuhkan
jika sudah berjalan dengan seperti yang tadi saya sebutkan, Anda harus punya modal satu untuk meyakinkan mitra Anda dan Anda sebagai orang yang konsisten dan jujur. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita ini. Kejujuran itu yang nomor satu. Karena dari sebuah kejujuran itulah orang bisa menilai kita seperti apa, apalagi dalam hal bidang usaha. Nah, di situ dulu teman-teman. Nah, teman-teman, saya cuma hanya memberikan motivasi ya. Artinya saya mengajak teman-teman dengan 3 tangkai seperti ini, saya bisa menjual dengan harga 5.000 ya. Saya tidak promosi. Ini mendorong teman-teman agar melakukannya dalam mempergunakan sebuah pekarangan tadi. Ini jelas bisa menambah income buat Anda. Ini saya jual Rp5.000 dengan 3 tangkai ya, atau dengan 3 pot seperti ini, atau dengan seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini bukan pamer, tidak. Ini adalah sebagai pendorong untuk supaya teman-teman bisa melakukan dan mempergunakan lingkungan pekarangan Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Besok kita akan bahas lagi mengenai versi yang kedua, yaitu dengan kapasitas modal yang besar. Oke teman-teman, saya kembalikan kepada Anda. Channel ini kita bangun dari Anda, saya, untuk mereka-mereka yang membutuhkannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.